Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat klinik kimia, berjumpa kembali di channel YouTube Aurum Ramadhani, tentunya di program yang paling ditunggu untuk belajar kimia, apalagi kalau bukan klinik kimia, cara asik belajar kimia. Sahabat klinik kimia, kali ini Bu Murni akan mengajak sahabat untuk membahas soal-soal pilihan tentang materi sifat keperiodikan unsur. Pastikan menonton sampai habis video ini, subscribe dan tekan tombol loncengnya, sehingga sahabat tidak pernah ketinggalan video-video terbaru di channel YouTube kece ini. Yuk langsung saja kita bahas nih teman-teman, sahabat klinik kimia, soal-soal pilihan sifat keperiodikan unsur. Check it out. Soal yang pertama, konfigurasi elektron dari dua unsur dalam satu periode adalah sebagai berikut. Ini ada dua unsur bukan sebenarnya, yaitu unsur Q dan unsur R. Berdasarkan sifat-sifat periodik kedua unsur tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah A, B, C, D, atau E. Yuk kita simak penjelasannya. Teman-teman, di sini ada kata kunci konfigurasi elektron dari dua unsur dalam satu periode. Jadi kata kuncinya di sini adalah satu periode. Berarti kita bisa menggambarkan seperti ini. Ini adalah dalam satu periode, konteksnya dari kiri ke kanan. Nah, sekarang kita akan menentukan letak unsur tersebut dari kiri ke kanan, mana yang lebih di kiri, mana yang lebih di kanan. Sementara periode keduanya sama-sama di periode keempat. Yuk kita tentukan golongannya. Unsur Q memiliki konfigurasi elektron 18Ar 4s2. Berarti elektron valensinya adalah 2, yaitu terletak di kulit paling luar sebanyak 2. So, Q ini terletak di golongan 2A. Sementara R ini kita lihat elektron valensinya itu, elektron yang berada di kulit paling luar, ini ada kulit paling luarnya adalah 4, namun di kulit nomor 4 ada 4s dan 4p. So, elektron valensinya kita jumlah ya, sahabat klinik kimia, 2 tambah 5 hasilnya 7. Sehingga R ini terletak di golongan 7A karena berakhir di P. Artinya dia golongan utama. Sekarang mari kita gambarkan saja letaknya. Kalau unsur Q itu di 2A, berarti kita prediksi di sini. Sementara R itu di golongan 7A, kita prediksi saja letaknya tentu lebih di kanan daripada Q. Sekarang mari kita analisis satu persatu option ini. A. Energi ionisasi Q lebih besar dibandingkan dengan energi ionisasi R. Teman-teman, energi ionisasi atau IE gitu ya, ionization energy, itu adalah kemampuan suatu atom untuk melapaskan elektron dan dia memerlukan sejumlah energi. Jadi, energi yang diperlukan untuk melepaskan satu buah elektron yang terikat paling lemah pada suatu atom dalam wujud gas, kan gitu kemarinnya kita bahas. Sekarang kalau dalam satu periode makin ke kanan energi ionisasi itu makin, ya benar sekali, makin besar. Mengapa? Karena jari-jari makin kecil, gaya tarik antar proton dengan elektron terluar itu akan makin besar, sehingga jari-jarinya mengecil, gaya tariknya makin kuat, energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluarnya akan makin besar. Sehingga energi ionisasi dari R itu lebih besar dibanding Q. Sehingga option A yang menyatakan energi ionisasi Q lebih besar dibanding dengan R adalah salah. Bagaimana dengan option B? Jari-jari atom Q lebih besar dibandingkan jari-jari atom R. Jari-jari memiliki simbol R di mana dari kiri ke kanan jari-jari itu makin kecil. Mengapa? Karena jumlah kulitnya sama, tetapi makin ke kanan, jumlah proton dan elektronnya makin bertambah, sehingga gaya tarik inti dengan elektron terluar akan makin kuat, sehingga jari-jari makin kecil. Sekarang, jari-jari yang lebih besar adalah tentunya Q, karena letaknya lebih di kiri. So, option B ini benar. Jari-jari atom Q lebih besar dibandingkan jari-jari atom R. Kita bahas juga option C.
R lebih mudah melepaskan elektron dibanding dengan Q. Kemudahan suatu unsur melepaskan elektron kita bisa lihat dari besarnya energi ionisasi. Jika energi ionisasi besar, maka dia sulit untuk melepaskan elektron. Dia akan lebih mudah untuk menangkap elektron. Begitu sebaliknya. Berarti jika Q dan R kita bandingkan, yang memiliki energi ionisasi lebih besar adalah R. Berarti R ini sulit untuk melepaskan elektron. Option C mengatakan R lebih mudah melepaskan elektron. So, option C juga salah. D. Titik leleh Q lebih rendah dibandingkan dengan R. Jika kita amati dari tabel periodik seperti ini, garis ini yang menunjukkan satu periode, ini adalah unsur 2A. 2A cenderung bersifat logam. Karakter logamnya lebih besar dibandingkan dengan unsur 7A yang cenderung non-logam. Ayo kita bandingkan, jika kita melelehkan logam dan non-logam, kira-kira mana yang lebih cepat meleleh? Tentunya adalah non-logam. Berarti titik leleh Q itu lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan dengan R. So, option D juga salah. E, Q lebih elektronegatif dibandingkan dengan R. Kita lihat dalam satu periode keelektronegatifan, ini kita tulis dulu keelektronegatifan, dari kiri ke kanan itu makin besar, ya. Mengapa? Karena jari-jarinya makin kecil, makin mudah untuk menarik elektron, makin susah untuk melepas elektron, sehingga keelektronegatifannya makin besar. Dari gambar ini kita lihat bahwa R memiliki keelektronegatifan yang lebih besar, artinya R itu lebih elektronegatif dibanding Q. Jadi option E juga salah karena menganggap Q lebih elektronegatif dibanding dengan R. So, dari analisis semua option yang ada, jawaban yang paling tepat adalah option B. Sahabat klinik kimia, langsung saja kita ke soal yang kedua. Data keelektronegatifan beberapa unsur disajikan dalam tabel berikut ini. Ini unsur K ya, sahabat klinik kimia. Ada unsur K, L, M, N, dan O. Dengan data keelektronegatifan berupa skala Pauling seperti berikut. Unsur yang paling elektropositif adalah keelektronegatifan adalah besarnya kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron dari atom lain dalam senyawanya, kan gitu ya. Berarti semakin besar nilai keelektronegatifan berarti dia semakin elektronegatif. Atau sebaliknya, semakin kecil harga keelektronegatifan berarti dia semakin elektropositif. Karena di sini yang ditanya elektropositif, berarti kita cari harga keelektronegatifan yang paling rendah, yaitu ini 0,93 yang dimiliki oleh unsur O. Jadi unsur yang paling elektropositif adalah unsur O. So, jawaban yang benar adalah E. Mudah sekali ya soal ini. Soal yang ketiga. Diketahui beberapa atom unsur dengan konfigurasi sebagai berikut. Ini konfigurasi menggunakan konfigurasi elektron dari Bohr. A286, B2881, C281. Pernyataan yang benar tentang ketiga unsur tersebut adalah A, B, C, D, atau E. Wah, soal analisis lagi. Kita buat dulu seperti ini sahabat klinik kimia, 286. Kita tentukan periodenya dan golongannya. Di dalam konfigurasi elektron Bohr, periode ditentukan dari jumlah kulit yang terisi elektron. Kulit K, L, dan M. Jumlahnya 3. Berarti periodenya 3. Sementara golongan ditentukan oleh jumlah elektron valensi. Elektron di kulit yang paling luar. Jumlahnya 6, berarti dia 6A. Kenapa selalu kita pastikan jawabannya A? Karena konfigurasi elektron dari Bohr itu hanya tepat untuk menggambarkan atom-atom atau unsur-unsur yang terletak di golongan utama atau golongan A. Sementara unsur B kita tentukan letaknya 2881. Kita lihat ini K, L, M, N. Periodenya adalah jumlah kulit yang terisi elektron sebanyak 4, berarti periode 4. Sementara golongannya kita lihat elektron valensinya 1, berarti golongan 1A. Sementara unsur C memiliki konfigurasi elektron 281K, L, M. Berarti periodenya adalah 3,
3 kulit terisi elektron dan golongannya adalah elektron valensinya 1, 1A. Nah, sekarang mari kita terjemahkan ke dalam gambaran prediksi sistem periodik gitu ya. Kita buat gambar ini adalah satu periode kiri ke kanan, ini adalah satu golongan atas ke bawah. Kita sepakati begitu ya. Sekarang kita lihat unsur A terletak di periode 3, golongan 6A. Anggap saja periode 3 itu ada di sini. Ini periode ketiga. Periode 3. Dan dia terletak di golongan 6A. Kalau 6A kita prediksikan ada di sini misalnya ya. Berarti ini adalah unsur A. Kita tulis ini adalah 6A. Unsur B terletak di periode 4. Karena periode 4 berarti tentu lebih di bawah dari periode 3. Golongannya 1A. Kalau golongan 1A pasti letaknya paling di kiri. Berarti kita prediksikan di sini. Nah, kita tulis di sini adalah unsur B. Sementara C terletak di periode 3, berarti sejajar dengan A. Hanya saja dia di golongan 1A, berarti C itu ada di sini. Dan sahabat geni kimia, kita analisis sekarang option dari A. Unsur C mempunyai energi ionisasi paling rendah. Kita ingat dulu bahwa energi ionisasi dari kiri ke kanan, energi ionisasinya akan makin besar. Sementara dari atas ke bawah, energi ionisasinya akan makin kecil. Berarti kalau dikatakan unsur C mempunyai energi ionisasi yang paling rendah, benar apa enggak? Salah. Kenapa salah? Karena kalau dari kiri ke kanan, yang paling besar energi ionisasinya adalah A kan ya, karena dari kiri ke kanan makin besar. Sementara kalau dari atas ke bawah, energi ionisasinya itu makin kecil. Berarti unsur yang memiliki energi ionisasi paling kecil atau paling rendah adalah unsur B. Jadi ini salahnya adalah di C, harusnya ini B. Paham ya, sahabat geni kimia? Sekarang yang B. Unsur B mempunyai sifat yang mirip dengan unsur A. Unsur B memiliki sifat mirip dengan unsur A. Ingat, sifat mirip itu biasanya diletakkan dalam satu golongan yang sama. Nah, ini jelas sekali B dan A terletak pada golongan yang berbeda, bahkan periode juga berbeda. Berarti B adalah salah. Justru B itu mirip sifatnya dengan unsur C karena terletak dalam satu golongan yang sama. C, jari-jari atom A lebih panjang daripada jari-jari atom C. Ingat, jari-jari atom yang kita bandingkan di option C adalah A dengan C. Berarti ini dengan ini ya. Nah, ingat, A dan C terletak dalam satu periode. Nah, dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom makin kecil. Berarti jari-jari atom A lebih kecil dibandingkan dengan atom C. Atau bahasa lainnya, jari-jari atom A itu lebih pendek dibandingkan dengan jari-jari atom C. Sementara option C mengatakan jari-jari atom A lebih panjang daripada jari-jari atom C. Ini salah. D, unsur A mempunyai keelektronegatifan paling besar. Nah, keelektronegatifan itu dari kiri ke kanan makin besar, dari atas ke bawah keelektronegatifan itu makin kecil. Berarti yang keelektronegatifannya paling besar adalah tentu saja A. Kenapa A? Karena dari kiri ke kanan keelektronegatifan makin besar. Jadi unsur A mempunyai keelektronegatifan paling besar adalah pernyataan yang benar. Jadi option D benar. E, afinitas elektron B lebih besar daripada unsur C. Afinitas elektron B dan C, kita bandingkan B dan C terletak dalam satu golongan yang sama. Afinitas elektron atau electron affinity dari atas ke bawah dalam satu golongan itu makin kecil. Berarti afinitas elektronnya B itu lebih kecil dibandingkan dengan C. Sementara E mengatakan afinitas elektron B lebih besar daripada unsur C. So, jawabannya salah. Baik sahabat geni kimia, kita lanjutkan soal yang keempat. 5 buah unsur dinotasikan dengan 11 natrium, 3 litium, 19K, 5 boron, dan 4 Be. Jika diketahui jari-jari atom dalam pikometer dari kelima unsur tersebut secara acak, jadi ini masih acak, adalah 152 pikometer, 186,
85, 112, dan 227. Jari-jari atom unsur 4 berilium adalah A, B, C, D, atau E. Sahabat klinik kimia, kita sekarang menentukan posisi jari-jari dan besarnya jari-jari dari kelima unsur berikut. Langkah pertama, kita buat konfigurasi elektronnya. Kita pakai bor aja biar lebih mudah. 11 natrium, konfigurasi elektronnya adalah 281. Periode berapa? 3, yes. Golongannya adalah 1A. Udah tahu ya caranya seperti yang di depan tadi. 3 litium. 3 litium itu adalah 21. Berarti dia periode 2 karena hanya 2 kulit yang terisi elektron. Dan golongannya 1 karena elektron valensinya 1. Kemudian 19K dengan konfigurasi elektron 2881. Berarti terletak di periode 4 di golongan 1A. Kemudian 5 boron, ini konfigurasinya 23. Berarti periodenya adalah 2, golongannya adalah 3A. Itu kita buat 3A seperti ini. Sementara 4 berilium memiliki konfigurasi elektron 22 dengan periode 2 dan golongannya juga 2A. Nah, sekarang kita gambarkan kelima unsur tersebut ke dalam gambaran sistem periodik seperti ini. Ke kanan kita tetap sepakati bahwa ini adalah satu periode. Dari atas ke bawah seperti ini kita adalah satu golongan. Nah, sekarang kita posisikan unsur-unsur tersebut. Yang pertama 11 natrium, periode 3. Kita anggap ini adalah periode 3. Ada 11 natrium di golongan 1A. 1A itu pasti di kiri ya. Kemudian di sini kita letakkan 11 natrium. Selanjutnya kita tentukan letak Li, di mana Li memiliki periode 2, terletak di periode 2 di sini. Kemudian dia terletak di golongan 1A, berarti Li ada di sini. 19K, 19K itu di periode 4, berarti lebih di bawah, dan golongan 1A juga, berarti di sini 19K. 5 boron, boron itu terletak di periode 2, berarti sejajar Li, hanya saja golongannya 3A. Kita anggap letaknya di sini 3A, yaitu 5 boron. Sementara 4 berilium itu juga di periode kedua, sejajar Li dan B, hanya saja golongannya adalah 2A. Di sini adalah 4 berilium. Nah, sahabat klinik kimia yang ditanya adalah jari-jari atom. Ingat, jari-jari atom dari satu periode, dalam satu periode yang sama, itu jari-jari dari kiri ke kanan makin kecil. Sementara dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari akan makin besar. Jadi, kalau kita lihat di sini, yang paling besar jari-jarinya adalah 19K, karena paling di bawah. Sehingga angka yang paling besar ini, 227 ini adalah miliknya dari K, 227 pikometer. Kemudian jari-jari terbesar setelah K itu adalah Na. Jadi Na itu memiliki 186 pikometer, kemudian Li itu memiliki jari-jari sebesar 152. Kemudian ke kanan lagi, yang paling kecil kan boron ya, karena jari-jari dari kiri ke kanan makin kecil. Berilium memiliki jari-jari, nah ini yang ditanya, jari-jarinya adalah 112, sementara boron yang paling kecil memiliki jari-jari 85. So, jawaban yang benar untuk berilium memiliki jari-jari atom sebanyak besarnya adalah 112 pikometer. Jawabannya adalah D. Soal yang terakhir adalah soal ujian nasional 2015. Berikut data tabel beberapa unsur, bukan sebenarnya, yaitu PQRS. Grafik yang tepat menggambarkan perubahan energi ionisasi unsur-unsur tersebut adalah, nah ini secara berturut-turut ya, jadi ini P, ini Q, ini R, ini S. Sama dengan yang lainnya, ini P, ini Q, ini R, ini S. Ini juga P, Q, R, S. Ini juga PQRS. Ini juga PQRS. Kira-kira mana yang tepat? Sahabat klinik kimia,
kita lihat PQRS itu memiliki nomor atom 11, 12, 13, 14. Itu artinya mereka berempat itu terletak dalam satu periode yang sama. Periode berapakah mereka? Misalnya 11 natrium. Natrium ya biasanya, atau saya buat 11P gitu ya, kalau kita belum paham. 11P itu kan konfigurasinya 281. Berarti terletak di periode, di sini ditulis periodenya 3 karena kulit yang terisi elektron sebanyak 3 dan golongannya adalah elektron valensinya 1, golongan 1A. Berarti semua unsur PQRS ini adalah periode 3. Jadi Bu Murni anggap ini adalah periode 3 ya. Bedanya kalau P ini adalah 1A, berarti kita taruh P ini adalah 1A, misalnya ini P. Nah, kalau 12 berarti tinggal 282, berarti 2A. 2A ini adalah Q. 13 berarti 283, berarti 3A. 3A itu adalah R. Dan 14 berarti 284, berarti 4A. 4A itu adalah S. Nah, kita masih ingat energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu buah elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom dalam keadaan gas, kan gitu ya. Di mana energi ionisasi dalam satu periode itu secara teoritis harusnya makin besar. Ini secara teoritis makin besar, karena jari-jarinya makin kecil, makin susah untuk melepaskan elektron sehingga perlu energi yang besar. Secara teoritis tentu gambar dari urutan energi ionisasi ini adalah PQRS. Yang makin besar yang ini ya, harusnya jawabannya C secara teoritis. Di mana P paling kecil, Q, R, dan S yang paling besar. Akan tetapi hati-hati, warning. Hati-hati sahabat klinik kimia, di unsur-unsur periode 3, jadi unsur-unsur periode ketiga itu, kita kalau lihat itu ada penyimpangan konfigurasi elektron yang menyebabkan harga energi ionisasi tidak mulus naik seperti itu ya, tetapi bentuknya akan seperti ini. Kita ambil 11 P. Ini kalau kita singkat dia adalah 10 neon 3S1. Sementara dari P ke Q itu adalah 10 neon 3S2. Nah, kita lihat di sini makin besar ya jumlah elektronnya, makin banyak. Dan di sini konfigurasi elektron dari Q itu stabil. Kenapa? Karena subkulit 3S-nya sudah penuh terisi 2 elektron. Makanya energi ionisasi dari P ke Q naik itu wajar. Jadi ini naik. Sekarang dari Q ke R kita lihat. Dari Q ke R. R itu memiliki nomor atom 13. Ini adalah 10 Ne, 3S2, 3P1. Nah, dari kondisi yang stabil seperti ini, karena sudah penuh, itu dia akan ke kondisi pindah seperti ini orbitalnya. Jadi dari orbital S ini menuju ke orbital P. Orbital P itu kan jumlahnya 3 ya. Di mana S-nya ini sudah terisi 2, P-nya hanya terisi 1, sementara ini sudah penuh terisi 2. Nah, ketika perpindahan orbital ini dari yang sudah penuh menuju ke orbital baru dan belum penuh orbital P ini, maka dia cenderung akan tidak stabil gitu ya, sehingga energi ionisasinya turun. Nah, itu yang menyebabkan dia tidak naik karena terjadi ketidakstabilan atau masih belum penuhnya orbital P untuk terisi elektron, sehingga di sini energi ionisasinya akan turun. Makanya hati-hati ketika dari 2A ke 3A. Sementara kalau 14S itu kan 10 neon, 3S2, 3P2. Nah, dari R ke S ini dia akan naik lagi. Kenapa? Karena ini sudah orbitalnya mulai terisi lagi. Maka makin besar energi yang diperlukan untuk melepas elektronnya. Karena akan mencapai kestabilan. Jadi habis itu kan diisi 3, kemudian 4, 5, 6 sampai akhirnya penuh orbital. Baik, hati-hati sahabat kimia. Jadi grafik yang menggambarkan periode ketiga unsur-unsurnya tentang harga energi ionisasinya yang tepat adalah grafik D. PQ naik, di R turun, di S naik lagi. So, jawaban yang benar adalah D.
Baiklah sahabat teknik kimia, itu tadi pembahasan soal-soal pilihan yang memerlukan analisis tajam gitu ya untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Semoga bermanfaat ya dan menambah wawasan sahabat teknik kimia untuk menguasai kompetensi dasar di KD 3.4 ini tentang sifat-sifat keperiodikan unsur. Jika dirasa video ini bermanfaat bagi sahabat teknik kimia, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar mendukung perkembangan channel ini memfasilitasi teman-teman untuk belajar kimia secara asik dan menyenangkan dan tentunya juga mudah. Chemistry happy, chemistry easy bersama Bu Murni. Wow. Oke Bu Murni akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and see you.